mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan perpustakaan Rumah Iqra Madinatul Munawwarah Literasi dan Riset pada tanggal 14 Jumadil Akhir 1444 Hijrah, 7 Januari 2023. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan Yayasan Pondok Pesantren dan Tahfiz Quran Asy-Syafi'iyah Balam pada 14 Jumadil Akhir 1444 Hijrah bertepatan 7 Januari 2023. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pelan-pelan. Aduh. Awak mobil nggak apa-apa. Ini bang. Awak mobil nggak apa-apa. Ajar aja. Maju pendek duduk. Ya betul. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sehat. Sudah makan? Depan ini udah, yang kiri ini belum pula. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang dililit utang dilepaskan dari hutang-hutangnya. Yang belum berjumpa jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Yang belum begini ini. Kabarnya di Balam ini berkumpul semua umat manusia. Betul? Betul. Ada orang Jawa di sini. Banyak. Pripun kabaris dulur sederek sedaya api. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Sugeng rawuh. Ada orang Batak di sini? Ada. Dia adalah kita sesudena. Horas. Hanya. Lah ada orang awak di siko. Ada. Dari sana ambo kasadonyo. Lai ranca. Yang jawab itu aja gitu. Dulu orang takut mau masuk ke Balam. Katanya semua perampok, penyamun, pencuri berkumpul di Balam ini. Dulu takut orang mau lewat di lintas timur jalan Balam ini. Malam ini dibuktikan ternyata di Balam ini orangnya soleh-solehah semua. Hai saudaraku, dari mulai ujung Sumatera sampai Papua, kalau kalian lewat di lintas timur Sumatera, dari Pekanbaru menuju Sumatera Utara, dari Aceh menuju Palembang, kalian lewat di satu tempat namanya Balam. Inilah yang hadir malam ini menghadiri pengajian tabligh akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ini semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau saudaraku dalam satu akidah, engkau diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kalau engkau saudaraku tidak satu akidah, karena engkau satu bangsa, satu tanah air, maka kita diikat dengan ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Takbir. Masya Allah. Padahal ini tausiah yang ketiga hari ini. Pagi tadi simpang kanan, masuk siang simpang kiri, paket E Bagan Batu. Malam ini tak bersimpang lagi. Bingung saya di mana kita ini sekarang. Ku tengok sebelah kanan pokok sawit, tengok kiri sawit juga. Bisa pula di tengah pokok sawit ini ada istana di depan. Kantor apa ini? Hah? Kantor camat? Kantor pajak? Pekan? Pekan. Pajak itu pekan. Oh iya, betul. Aku pura-pura tak tahu aja. Di Medan memanglah pajak itu pekan. Datanglah orang Jakarta ke Medan, jumpa tukang becak. Mau kemana Pak? Mau ke pajak. Diantarnya ke kantor perpajakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau orang Minang, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Batak, mau orang Banjar, mau orang Bugis, kita semuanya manusia. Kalau manusia asalnya anak cucu keturunan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Selama disobek kulitmu keluar darah, maka engkau adalah manusia. Itu yang di atas itu kamera. Itu maka ibu itu melambai-lambai tangannya. Lambaikan semua tangannya ke arah kamera. Sebelah kiri melambai, sebelah kanan hidupkan handphone dengan senternya. Nah, udah siap? Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ala yasin Habibillah. Ala yasin Habibillah. Hampir selesai karena kameranya hilang tak kemarin. Kenapa Ustaz ajak jamaah ini menggerakkan tangannya? Karena kalau tak kuajak dia bergerak sendiri. Daripada mataku terganggu menengok, bagus kuajak bergerak. Udah kuajak bergerak, dua manfaatnya. Kamera itu hilang, dia berhenti. Tak mungkin dia tahan lama-lama. Yang pertama tangannya pegal, yang kedua ketiaknya basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah kesibukannya Pak Camat beserta keluarga bisa datang malam ini, mudah-mudahan jadi camat yang amanah. Di tengah kesibukannya Pak dan Ramil bisa datang membawa anak istri malam ini, mudah-mudahan beliau istiqomah. Panitia-panitia semuanya, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Banser, bahkan ada juga tadi di depan PBB, bukan Pajak Bumi dan Bangunan, Persatuan Batak Bersatu, apa tuh?
pemuda Batak Bersatu, semuanya insya Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada pembagian sembako malam ini. Ada dijanjikan dapat termos sama rice cooker nanti pulang. Lalu datang malam ini semuanya hanya mengharapkan ampunan Allah. Betul? Pulang dari sini, berdiri dari majelis ilmu ini, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah, semua dosa kalian sudah diampunkan Allah. Yang diampunkan itu utang. Enak kali. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah tunggang langgang lintang bukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai-sampai istrinya heran abang ini tak pulang-pulang. Sudah dijelaskan ketua panitia tadi, perempuan yang berada di sudut sana, ternyata di balik laki-laki yang gagah perkasa ada perempuan yang luar biasa. Allahu Akbar. Tengok perempuan itu yang datang. Gimana laki-laki? Ada kalian. Kalau jadi perempuan semua orang balangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tabligh Akbar temanya peran strategi pemuda dalam membangun budaya dan peradaban Islam. Mohon maaf, beribu maaf, yang mau kita bahas malam ini pemuda. Jadi yang tua boleh pulang. Muda itu umur atau semangat? Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Apakah isinya anak muda semua? Isinya orang yang bersemangat muda. Mereka inilah yang berjuang memerdekakan Indonesia. Allahu Akbar. Muda itu umur atau semangat? Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Apakah isinya anak muda semua? Isinya orang yang bersemangat muda. Mereka inilah yang berjuang memerdekakan Indonesia. Allahu Akbar. Merdeka. Sallu ala Nabi. Jadi kalau kita tengok memang wajahnya muda-muda semua. Ada beberapa yang tua, tapi sebenarnya mereka ini anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Saya lebih suka orang tua yang bersemangat daripada saya diundang ke kampus jumpa anak muda bawaannya 5L, lemah, lesu, letoy, lunglai, loyo. Oh mati bawaannya. Kalau ada anak muda di balam model begini, jangan dikasih motivasi, jangan diceramahi, pegang aja baik-baik. Pas ada jenazah lewat, masukkan. Tak ada gunanya jadi balam ini. Ngabis-ngabiskan beras saja, buat semak balamnya aja. Betul? Betul pula kata orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah ke kota Madinah setelah berdakwah 13 tahun lamanya. Sekarang kita hitung berapa umurnya, memulai hidup baru dari nol. Dia dapat wahyu umur 40 tahun, berdakwah selama 13 tahun, diusir, diejek, diembargo, dicaci maki. Setelah itu barulah dia pindah ke kota Madinah, pulang hidup dari nol, berjuang dari awal. Berapakah umurnya waktu pindah ke Madinah? Memang orang kalau belum makan malam susah mikir memang. Dapat wahyu umur 40, berdakwah 13 tahun, baru pindah berarti umurnya apa pula 83? 53 tahun
mengulang hidup dari awal ke tempat yang baru, membangun masjid yang baru, membangun rumah yang baru, membangun peradaban yang baru ketika berumur 53 tahun. Itu anak muda atau orang tua? Tua, tapi semangatnya tetap muda. Jadi kalau ada orang baru pindah ke Balam umurnya 53 tahun, Bapak dulu dari mana? Aku dari sana. Baru pindah ke Balam. Iya. Berapa umur Bapak? 53. Baru mau nanam sawit. Iya. Buang pasir tinggal Bapak. Jangan jatuhkan semangatnya, bangkitkan semangatnya. Katakan semua orang boleh berkata kau akan mati, tapi kau tidak, kata Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Saya karena tema ini tentang pemuda dan yang di sekeliling saya ini anak muda, ini rasa-rasanya umur 25 sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di padang mahsyar, di mana? Padang mahsyar bukan padang bola. Padang mahsyar bukan padang panjang. Nanti di padang mahsyar panas terik, tenda tak ada, atap tak ada, tapi ada sekelompok orang yang dapat naungan aras singgasana Allah. Siapa dia? Sabun, anak muda, nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dan insya Allah anak muda yang dapat naungan di aras itu berasal dari malam ini, insya Allah. Amin. Ketika anak muda zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Kalau subuh saja yang berat, melawan tidur, melawan ngantuk, bisa ke masjid, apalagi maghrib. Ini masjid mesti diisi anak muda, yang azan anak muda, dalam rangka menyambut 1 Muharram tahun 1445 Hijrah, lomba azan antar masjid anak-anak muda Balam. Setuju? Nah, jadi yang azan itu anak muda. Hayya 'alas shalah. Semangatlah orang datang. Ini yang azan yang tahun 80 zaman ayah kita dulu. Hayya 'alas shalah. Kita pula yang ragu, ini sampai selesai apa tidak ya? Sehingga kita di masjid pinggir jalan pas subuh mau keluar kota, majulah imam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Selesai sholat kita tanyalah jamaah di situ. Tak ada lagi anak muda di sini yang bisa sholat. Syukur ada atuk tuh Pak Ustadz. Kalau tak ada, tak hidup masjid ini. Alhamdulillah model begitu sudah tak ada lagi di Balam. Di Balam ini muazzinnya anak muda, imamnya anak muda, khotibnya anak muda, panitianya anak muda, yang menghidupkan syiar dakwah anak muda. Betul? Aku tak tahu, aku bertanya aja tadi. Itu protokol kita. Alumni Al-Azhar Kairo Mesir, anak muda yang membawa saya kemari. Ustadz Yahya LC tamat Gontor, tamat Kairo, anak muda. Di antara mereka ini aku yang paling tua. Tapi malaikat maut belum tentu mencabut aku duluan. Amin kata ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Karena malaikat maut datang mencabut nyawa, tidak menengok akte kelahiran. Jangan kalian pikir karena kalian muda, masih lama lagi mati. Mabuk aja dulu agak sakau-sakau 3 hari ini. Hidup hanya sekali, mabuklah sampai mati. Apa ya? Hidup hanya sekali, pantai saja anak gadis orang sampai mati. Nanti kau nikah, kau punya anak perempuan, bagaimana rasanya kalau anak perempuan kau dibonceng orang, bawa ke sana, bawa kemari, Salome satu lubang, rame-rame. Nampaknya hari ini kau berkata ringan,
Tapi apa yang kau lakukan akan kau terima azabnya di dunia, di akhirat nanti akan tetap dapat. Ustaz, orang yang sudah dapat azab di dunia, apakah di akhirat dapat lagi? Dapat lagi. Tapi dia sudah dapat azab di dunia? Iya. Yang di akhirat itu dapat lagi, dapat lagi. Di dunia itu apanya? DP-nya. Mudah-mudahan masa lalu kita yang bergelimang dosa diampunkan Allah. Malam ini yang berdosa-dosa, yang tak sholat, yang maksiat, yang mabuk, yang sakau, yang ganja, yang sabu-sabu, dibukakan Allah pintu taubat, taubat nasuha insyaallah. Amin. Bagaimana caranya bertobat itu Pak Ustaz? Mandi. Mandinya bagaimana Pak Ustaz? Dari ujung rambut ke ujung kaki basah. Mandinya di mana Pak Ustaz? Di kamar mandi lah. Kalau mandinya di sungai, bagus. Cemana mandinya di sungai? Terserah, mau salto kepala dulu, mau melompat kaki dulu, mau kayang belakang dulu. Terserah mau mandi macam mana. Yang penting basah. Kalau tak bisa berenang Pak Ustaz, bagus. Bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Setelah mandi suci bersih, berwudu. Setelah berwudu, salat sunat tahu. Apa pula tauco? Taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Datang maknya dari belakang, salah kiblat kau tu bodoh. Nampak kali lah tak pernah sembahyang, kiblat pun lupa. Kalau dosamu besar, Allah maha besar. Kalau maksiatmu banyak, ampunan Allah lebih banyak. Ilahi nas tolil firdaus si ahla. Aku tak layak masuk surga karena dosaku banyak. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tak sanggup masuk neraka karena aku tak kuat. Aku makhluk yang lemah ya Allah. Dzunubi mithlu a'dhadir rimali. Dosaku sebanyak buih di laut, dosaku sebanyak pasir di pantai, tapi aku yakin ampunanmu lebih besar. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Begitu cara Abu Nuwas merayu Allah. Kumasukkan kau ke surga. Aku tak layak masuk surga karena aku bergelimang dosa ya Allah. Aku ini lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau begitu ku masukkan kau ke neraka. Aku tak sanggup masuk neraka ya Allah. Jadi kalau gitu kau mau kemana? Masuk surga ya Allah. Di kaki limanya pun tak mau masuk. Allah itu dirayu. Makanya berdoa kepada Allah itu dengan tetesan air mata, dengan suara yang lembut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan jiwa yang rendah, dengan suara yang merintih. Rabbi firli wa liwalidayya. Maka saya heran menengok orang kalau berdoa marah-marah. Allah fiddin, Allah jasad. Kata malaikat, kau udah banyak dosa, bentak-bentak Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut. Berikan aku taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat ketika aku mati, wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan aku ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan aku waktu melewati sakaratul maut yang menyakitkan itu ya Allah. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah.
seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ringankan aku waktu sakratul maut ya Allah. Begitu dimintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita melewati hidup ini berakhir dengan husnul khotimah insyaallah. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau nyanyikan, apa yang sering kau lantunkan, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, apa yang sering kau cakapkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul. Insya Allah kalau orang suka berselawat, suka berzikir, itu sakaratul maut yang mudah. Sekali bisik la ilaha illallah. Tapi kalau orang tak pernah berzikir, oh, dua gendangnya. Kalau dia mati, kita mati duluan. Saking susahnya membisikkan tahlil ke telinga. La ilaha illallah. Berapa harga pupuk? La ilaha illallah. Mana surat tanah? La ilaha illallah. Menggeleng tak mau. Dipanggilkan istrinya, bang, cepat bang, la ilaha illallah. Tidak. Dipanggilkan anaknya, tidak. Datanglah kawan akrabnya. Kawan akrabnya mau buka handphone, ditunjukkannya lampu. Iya. Apa kau tunjukkan tadi? Chip, chip. Habis tamat riwayat. Dulu di Balam nih kabarnya banyak, tapi udah mati semua udah. Ini yang hadir nih baik-baik semuanya. Ya Allah, istiqomahkan anak-anak muda kami nih ya Allah. Istiqomahkan anak-anak gadis kami nih ya Allah. Ustaz, kenapa dari tadi yang Ustaz doakan anak muda aja, yang tua tak usah doakan lagi? Malaikat maut udah bukan baca dan yang muda-muda ini, anak muda ini bergelora hawa nafsunya, anak muda ini bergelora matanya. Yang tua sama, cuman nafsu besar, tenaga tak ada. Makanya banyak orang tua nih, jangan ibu sangka orang tua ini tak ada niat mau buat dosa. Orang tua sama anak muda sama keinginannya, ya kan Pak? Orang tua tak bisa lagi jawab, suaranya tak keluar. Iya. Orang tua sama, cuman bedanya tenaganya tak ada. Maka banyak orang tua mau buat dosa maksiat, dimakannya pil obat kuat. Begitu dimakan, macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletup. Bapak berinisial Z mati di lokalisasi. Diisi pula minyak pesawat, sekali gas, bus, pecah semuanya. Habis piston itu pecah. Yang kalian bayangkan sih kita usah. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak muda dengan nafsu bergelora, dengan hawa nafsu syahwat yang luar biasa, tapi bisa dia datang ke pengajian, sholat berjamaah, itulah anak muda yang disebut Allah dalam surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka anak-anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayah kepada mereka, maka sampai tua istiqamah, mati dalam keadaan husnul. Dari muda terbawa-bawa, dari muda terlonjak-lonjak, sudah tua terbawa-bawa, dari kecil terlonjak-lonjak sampai muda terbawa-bawa, sampai tua terubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sampai tua terubah tidak. Kalau mau dipakai, hai. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal
Madinah, marhaban ya khairada. Begitu cara mengusir setan. Hilang dia kan? Supaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengusir setan sendirian. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Satu anak muda yang baik, tapi sekelilingnya pakai ganja, pakai narkoba, main judi, judi online, seks online, pinjaman online. Ada di situ. Tapi kalau dia berkomunitas dengan baik, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang-orang baik. Malam ini alhamdulillah bersama orang baik, mudah-mudahan besok pagi sama orang baik, amin. Siangnya sama orang baik, amin. Pulang malam sama orang baik, amin. Aku Pak Ustadz, tadi alhamdulillah pas pengajian sama orang baik, tapi pas pulang ke rumah Pak Ustadz, aku satu tempat tidur sama genderuwo. Mudah-mudahan suami ibu malam ini taubat nasuha. Biniku sampai sekarang belum sembahyang Pak Ustadz, kuntilanak. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayahnya. Dulu aku nikah sama dia Pak Ustadz, dia tak sholat. Kenapa kau mau sama nikah sama dia? Aku pun tak sholat juga. Tapi sekarang sejak mendengar ceramah Ustadz, aku udah taubat Ustadz. Tapi lakiku belum juga sholat Pak Ustadz. Carikan dia daun bidara. Daun bidara itu apa Pak Ustadz? Daun sidir. Daun sidir itu apa Pak Ustadz? Daun bidara. Ambilkan 7, ramas-ramaskan ke air, bacakan Al-Fatihah, bacakan Qul Huwallahu 3 kali, bacakan Qul Huwal Falaq sekali, bacakan Qul Huwal Nas sekali, bacakan pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, bacakan ayat kursi, bacakan lillahi ma fis samawati sampai habis Al-Baqarah 3 ayat, habis itu bacakan selawat 3 kali, habis itu suruh dia mandi. Nanti kalau dia nanya Pak Ustadz, ceritakan itu dari Ustadz Somad. Tujuannya untuk apa? Untuk mengusir ada jin-jin yang ada di badan dia. Pas dimandikan nggak ada respon. Kata jin, aku nggak pernah ganggu dia. Biasanya orang kalau diruqyah dia keluar. Ini pas dimandikan nggak ada respon. Pas ditanya jin, ada kalian ganggu dia? Kami udah lama berhenti kan? Aku tak ada mengganggu dia. Ini sekarang banyak orang Islam ini, asal ada laki tak sembahyang diganggu jin, asal ada laki kasar ngamuk-ngamuk diganggu jin. Kata jin, kami udah lama pensiun. Laki kau lebih parah dari kami lagi. Ya Allah, bukakanlah pintu hidayah orang yang belum sembahyang ya Allah. Tapi ibu jangan ceramah, jangan pulang dari sini besok pagi panggil lagi, sini bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan begitu, ibu sambil lembut aja besok pagi sambil mengacau teh. Apa pula teh dikacau dia tuh? Iya. Sambil nyanyikan dia dengan lagu sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kau nyindir aku ya? Enggak. Memang orang kalau lagi datang bulan sensi bang. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau bapak mati yang bapak bawa sholat, apa pula somat? Kalau bapak mati yang bapak bawa bekal menghadap Allah, yang pertama adalah sholat. Walaupun ibu ini buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap.
Tapi kalau mati bapak, yang bapak bawa sholat pak. Ibu nih tak mau. Untuk memastikan kita tanya, kalau mati bapaknya, ibu mau ikut? Jelas. Tapi dulu katanya sehidup semati. Kau mati, aku hidup. Memang mereka menangis di atas liang lahat. Waktu jenazah bapak masuk ke bawah, nangis dia memang. Abah, kenapa sawit cuma 2 hektar? Itu yang ditangiskannya. Kalian pikir menangisi kalian? Kalian pikir nangisi? Yang lalu biar berlalu, masa depan di tangan brownies, ya kan bu? Kalian say goodbye lah. Kalian tinggalkan sawit sejauh mata memandang. Kalian tinggalkan mobil mewah. Kalian tinggalkan tabungan 5 miliar. Dibagi. Kalau tabungan mereka 5 miliar, untuk kalian 1/4 kalau ada anak. Kalau tak ada anak, 1/4. Kalau ada anak, 1/8. Berarti kalau 1 miliar 125 juta. Kalau 5 miliar berarti 4. Berapa itu? 100, 400, 525 juta bu. Kalau 525 juta di tangan, akhirnya 4 bulan 10 hari kalian punya laki baru, naik motor jalan sore-sore, bertanya laki baru kalian, mana makam laki kau yang dulu? Itu tuh. Tak sempat lagi menunjuk pakai tangan saking kuat. Biar sadar kalian bahwa yang akan kalian bawa mati itu adalah sholat. Jangan tinggalkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dikira, yang pertama kali diperhitungkan adalah sholat. Jangan tinggalkan sholat. Hayya 'alas shalah. Nanti ajalah. Ketika atasannya memanggil, besok datang ke rumah jam 6, siap. Tapi begitu Allah yang memanggil dengan seruan azan, sampai akhirnya jabatan lepas, kekuasaan tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, sawit tinggal. Kalau kau pejabat belum mati, sudah ada deputi yang siap menggantikannya. Betul. Kalau kau orang kaya, mati, hartamu akan dibagi ahli waris. Yang setia menemanimu cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya tidak ada hasad dengki. Saya cuma mau menyampaikan, silakan tak sholat. Karena yang sholat mati, yang tak sholat juga mati. Kau kenapa tak sholat? Aku tak sholat biar lama mati. Ada orang di dunia ini tak sholat mati. Yang tidak sholat tetap mati. Fir'aun tak pernah menyembah Allah, mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Nanti panjang umur, sehat badan, kita sama-sama umrah dengan Ustadz Yahya. Dibawanya kita jalan-jalan ke Mesir dulu insyaallah. Amin. Nanti di Mesir kita singgah ke tepi sungai Nil. Ada museum namanya Tahrir Square. Gambarnya gambar merah batu bata. Disitulah tempat Fir'aun terbujur kaku pakai anduk. Tak pakai baju dia. Jadi nanti kalau ada tetangga ibu selalu pakai anduk, itu berarti tak ada, aku bilang begitu. Masuk kita ke museum, bayar, naik. Fir'aun tanya sama security-nya, Mr. Security, yes, where is the Fir'aun? Fir'aun nang jero mas. Kalau di atas nang jero ya. Terserah lantai apa. Kemudian pas naik ke atas, saya waktu mau masuk ke kamar Fir'aun tuh menggeletar jantung saya menengok parau kamar Fir'aun. Naik saya ke atas menengok, mau masuk ke kamar Fir'aun tuh menggeletar, tiketnya mahal kali. Masuk ke dalam, mau saya foto, no picture, no take picture, tidak boleh ngambil foto, tak boleh. Rupanya Fir'aun tuh tak boleh difoto, takut rusak wajahnya, takut kena blitz cahaya itu rusak kulit Fir'aun.
terbujurlah kaku. Macam mana bentuknya Pak Ustaz? Macam ikan salai, tinggal bawa daun ubi tumbuk sama santan aja lagi. Saya tengoklah ujung jari Fir'aun, saya tengok hidungnya mancung, saya tengok rambutnya macam rambut jagung, saya tengok ujung kakinya. Lama saya nengok, selama menengok itu tak berhenti ayat kursi. Allahumma la ilaha illa anta. Takut saya pas nengok matanya berkedip pula dia. Tak bisa nawa kan? Begitulah rupanya orang yang sombong yang tak pernah sholat dulu. Begitu orang yang tak mau nempelkan keningnya ke lantai, yang mengaku paling raja, paling perkasa, paling hebat, akhirnya mati di dalam laut merah. Tersedak masuk air itu ke dalam mulutnya, mati. Air asin masukkan ke dalam mulut, masuk ke dalam paru-paru, tersedak mati. Kalau mau tahu rasanya mati karena tak sholat, pulang dari sini ambil air garam, masukkan, telan, mati. Macam itulah rasanya. Ada satu neraka khusus untuk orang yang tak sholat. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Karena kami tidak sholat. Yang tak sholat ini luar biasa. Ibu doakan terus anak-anaknya, ya Allah sholatkan anakku. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Jadikan aku orang yang menegakkan sholat. Wa min zurriyati, sampai kepada anak cucuku. Jadikan kami semua yang hadir malam ini, anak cucu kami semuanya menegakkan sholat sampai hari kiamat, ya Allah. Orang yang tak sholat, sedekahnya banyak, zakatnya banyak, ke Makkah bolak-balik, tak bisa menebus sholat yang tinggal. La kafarata laha illa dzalik. Tak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Sholat, sholat, sholat. Makanya anak kecil itu umur 7 tahun suruh sholat. Nah, udah sholat, sholat. Tapi anak-anak ini tak bisa main suruh, Bu. Sholat, 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 sholat. Ayah tak sholat, ayah udah dewasa. Tak bisa. Tangan anak tuh mesti dibawa, ditenteng pergi ke masjid. Belikan dia kain pendek. Saya dulu waktu dibelikan mak ini kain, oh senangnya. Sholat zuhur jam 12.30, jam 8 udah pakai kain. Ini kain untuk kau, Mat. Ini ku belikan tadi di pasar, supaya nanti kau pakai sholat. Awak waktu itu masih kelas SD, kelas 1, umur 7 tahun, dibelikan kain sarung, senang betul, tak dibuka-buka. Hampir sekolah pakai sarung. Dibelikannya lah baju koko, dibelikannya peci, senang betul. Sampai ke masjid sholat Jumat. Heran saya sholat Jumat pertama, saya tengok cuman khotib itu aja yang hidup, yang lain mati. Sekarang kalau pulang saya ke kampung almarhumah mak saya, sholat saya di masjid tempat saya sholat kecil dulu, menetes air mata. Disinilah pertama dibawa ayah dulu sholat. Jadi kita ini mesti meninggalkan kenangan ke anak kita. Saya ketemu dengan promotor band. Kami kalau keliling Sumatera, keliling Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, nggak pernah pulang Pak Ustadz. 3 hari di sana, 3 hari di Medan, 3 hari di Palembang, 3 hari di Pekanbaru, 3 hari di Jambi. 6 bulan baru pulang, nggak pernah sholat Pak Ustadz. Mabuk nyanyi, kadang nyanyi sambil mabuk, kadang mabuk sambil nyanyi. Sampai akhirnya pas sore-sore saya duduk di atas pentas. Saya tengok ufuk merah matahari tenggelam. Tiba-tiba terbayang saya waktu kecil ayah saya menarik tangan saya ke surau. Meleleh air mata saya Pak Ustadz mengingat kenangan. Hayya 'alas shalah. Itulah sebab saya pertama kali tobat Pak Ustadz. Ternyata tobatnya bukan karena ceramah Abdul Somad. Tobatnya bukan tablik akbar, tobatnya karena kenangan masa kecil. Jadi ibu-ibu yang malam ini membawa anak kecil, besar semua nih, ada anak kecil. Mereka sedang ingin membuat kenangan masa lalu. Anak-anak yang hadir malam ini insya Allah semuanya husnul khatimah.
Abang dulu waktu kecil pernah dibawa ayah abang pengajian tablik akbar? Enggak pernah. Ayahku dulu selalu dibawanya kami ke pesta dangdut. Hasillah kami menengok kolor penyanyi itu dari bawah. Kenangan yang jelek yang ditanamkan ke anak-anak kita. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci, bersih. Siapa yang mengotorinya? Yang mengotorinya adalah kita. Bapak-bapak tanggung jawab di hadapan Allah, ibu-ibu tanggung jawab di hadapan Allah. Insya Allah anak-anak muda ini semua adalah anak-anak muda yang bertanggung jawab, insya Allah. Amin. Membangun budaya dan peradaban Islam. Budaya, apakah orang yang di Riau ini meninggalkan budaya? Tidak, masih pakai tanja. Orang Melayu pakai tanja. Di mana bumi dipijak, di sana orang bertanja. Apalagi pantunnya dia. Semua laki-laki tidak sopan kalau menampakkan rambutnya dalam ilmu hadis. Maka di bumi Melayu orang pakai tanja. Di Jawa orang pakai belangkon. Di tanah Batak pun saya tengok pakai ulos di tengkuknya, di kepalanya ditutup. Bukan berarti yang tak menutup kepala ini tak sopan. Saya mau bercerita bahwa tradisi-tradisi dalam suku-suku kita itu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam kita bawa. Dulu tradisi orang Melayu, kalau dia buka hutan itu ditanam kepala kambing di tanah, gali tanah, masukkan kepala kambing ke dalam. Untuk siapa? Untuk jin yang menjaga. Hai Datuk penjaga hutan, tolong jaga, jangan ganggu tanaman kami. Ini kepala kambing untuk kamu. Datanglah ulama ke negeri Melayu. Dia tanya, ini apa? Kepala kambing. Yang masuk ke lubang ini darahnya aja. Darah kambing masukkan. Kepalanya bawa pulang. Datang nanti jin mengamuk, kita tahlilkan. Itulah maka mereka potong, habis itu mereka tahlil. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Islam datang ke Nusantara tidak dengan pedang, tapi dengan dakwah yang santun. Buang darahnya, kepalanya bawa pulang ke rumah. Akhirnya dimasak, dikasihlah kepala kambing sama ulama, ustadz, kiai dan buya. Itulah asal muasal kenapa Ustadz Somad kemana pergi undangan dikasih kepala. Setelah dimakan ustadz itu kepala kambing, barulah dia merasa, oh nampaknya jin itu datang mengganggu aku sekarang. Padahal bukan jin itu datang, kolesterol mengamuk. Saudara yang dimuliakan Allah, begitu santunnya mereka dulu. Silaturahim kenduri membuka tanah untuk tanam padi, untuk tanam gotah, untuk tanam karet, silakan. Tapi yang berbau kemusyrikan hilangkan. Potong kambingnya teruskan, kendurinya teruskan, tapi diisi dengan silaturahim dan tahlil. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Rumah baru tahlil, kebun baru tahlil, mobil baru tahlil, bini baru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahlil itu apa? Tahlil artinya tiada satu pun yang kita takuti, tiada satu pun yang kita khawatirkan, karena kita sudah serahkan semuanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan anak muda ini nanti ada yang jadi pengusaha kaya dari Balam. Kau dari mana? Aku dari Balam, Pak Ustadz. Mau kemana? Saya mau bertamu ke rumah Ustadz. Acara apa? Saya mau bayar zakat, Pak Ustadz. Zakat apa? Zakat sawit, Pak Ustadz. Lebar rupanya kebun sawit kau. Ya cukuplah untuk 7 keturunan.
Datang lagi anak dari Balam. Kau di mana sekarang? Saya di Mabes TNI Polri Pak Ustadz. Masya Allah, baju seragam. Kira-kira untuk berdakwah nahi mungkar, amar ma'ruf, ngajak sholat, semua bisa. Tapi untuk nahi mungkar, melarang berjudi, melarang narkoba, melarang ganja, melarang sabu-sabu, siapa yang paling bisa, ustadz atau polisi? Serba salah jamaahnya menjawab. Nanti dibilang ustadz, polisi tersinggung, kena tilang pula. Dibilang polisi, ustadz tersinggung, berhenti pula dia ceramah. Saya melarang orang, jangan minum khamar, jangan mabuk, jangan sakau, jangan berjudi. Itu selesai ceramah, jumpa di gang orang main judi, terlepas. Pas ditanya, jangan kalian main judi, emang masalah buat lo? Tapi kalau polisi, anak muda dari Balam, TNI, Babinsa, Babin Kamtibmas, mereka tak perlu bacakan ayatnya, tak perlu tablik akbar. Cukup pistol itu aja dia pakai. Ah, main judi kalian, main. Laga ayam kalian, ku pecahkan kepala kalian untuk kepala ayam. Nah, main kalian, main judi kalian. Ku cubit ginjal kalian nanti. Pakai untuk melakukan nahi mungkar, pakai untuk beribadah. Selagi pistolmu masih besi, selagi masih ada jabatan, selagi masih ada kekuasaan, selagi masih ada seragam, pakai untuk nahi mungkar. Setuju? Takbir. Ibu bangga nggak menengok orang-orang berseragam malam ini? TNI, Polri, Banser, PBB. Bangga apa tak bangga? Bangga. Udah kalian ambil fotonya? Inilah kalian ambil lah. Habis itu posting, buat di bawahnya, bukan ustadz kaleng-kaleng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan ini, yang mau kita cari adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tadi saya mulai jam 9 kurang 5, sekarang sudah jam 10 lewat 15. Tadi rahasianya kan, yang penting 10, 1 botol, 2 botol, 60 menit lewat 5 menit pun jadilah. Jamaahnya tahan, orang Balam ini tahan mendengar ceramah. Dari tadi biji mata saya keliling mau mencari yang menguap, tak ada. Saya ceramah 60 menit itu batas tertinggi. Tapi kalau nampak saya ada 2 orang menguap, langsung berhenti. Tadi berputar biji mata saya nengok, tak ada yang menguap. Rupanya orang itu menguap di balik masker. Tak ada yang menguap. Rupanya jamaah ini kuat, orang ini luar biasa. Ustadz pula yang tak tahan. Besok hari Ahad 3 kali ceramah. Bagan Syafi'i, Kubu, entah kemana lagi. Habis itu hari Senin 3 kali lagi ceramah di Duri, Rantau Kopar, Paten Solapan. Habis itu pulang ke Pekanbaru. Setelah itu terbang pula lagi ke kemana lagi lupa jadwal. Di akhir bulan pergi pula lagi ke Brunei Darussalam. Bulan Februari umroh bersama Ustadz Yahya. Bulan Maret keliling ke Pontianak. Bulan April masuk bulan Ramadan ke Medan. Kapanlah Ustadz istirahatnya? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Beb. Bersama kita di Balam, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Yakin Bapak Ibu masuk surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yang ngomong begitu adalah Nabi Muhammad SAW. Percaya? Bagaimana kalau dia berzina ya Rasulullah? Masuk surga. Wa in zana masuk surga. Wa in saraf mencuri masuk surga. Cuman transit dulu di neraka. Diobok-obok dulu. Habis itu baru masuk surga. Ditulis di tengkuknya mantan penghuni neraka. Mudah-mudahan kita nanti tak pakai transit insyaallah. Ya Allah, sebagaimana jamaah di Balam sudah baik malam ini, jadikan baik besok, jadikan baik sampai hari kiamat insyaallah. Jadikan semua keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya menjadi soleh penghafal Quran. Pemimpinnya amanah, tidak tergoda dengan dunia sama sekali. Jadikan Balam, jadikan bumi lancang kuning, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Biasakan kalau sebelum berdoa baca Fatihah atau berdoa dulu setelahnya baru baca Fatihah. Itu riwayat dari Imam Atha. Imam Atha namanya dari kalangan tabi'in. Disebutkan Imam Suyuti namanya dalam kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Idza arada hajatan, siapa yang ada hajat, falyaqra bi Fatihatil kitab, maka bacakanlah Al-Fatihah, yukhtimaha sampai selesai Al-Fatihah. Qadha alaih, maka ditunaikan Allah segala hajat-hajatnya. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita ditunaikan Allah dengan kemuliaan Al-Fatihah ini insyaallah. Kemudian dengan solawat, karena dengan solawat dihantarkan segala doa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, tunaikanlah segala hajat kami ya Allah, hajat dunia dan hajat akhirat. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Selamatkan anak muda kami dari ganja, selamatkan dari sabu-sabu, selamatkan dari narkoba. Jadikan anak-anak muda kami orang yang taat melaksanakan sholat berjamaah, memenuhkan masjid dengan sholat berjamaah, meramaikan majlis ilmu dengan taklim kepada para guru ya Allah. Jadikanlah anak perempuan kami menutup aurat. Jadikan mereka ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari riba, dari zina, dari malapetaka, dari segala perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masukkan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang ingin membeli buku ada di bawah tenda sana, buku karangan Ustadz Abdul Somad. Sekali lagi, alhamdulillah malam ini dana terkumpul sebesar 17.968.000 rupiah. Dana malam ini terkumpul 17.968.000 rupiah. Sekali lagi, yang ingin membeli buku Ustadz Abdul Somad ada disediakan di tenda sebelah kiri panggung dan juga di belakang sana. Terima kasih.